Selamat pagi Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Miss Yani. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan pujian berjudul Saya Suka Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu selama liburan kemarin. Terima kasih juga untuk istirahat kami malam tadi. Pagi ini kami mau memulai kegiatan belajar kami dengan mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kami agar kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Miss Yani agar boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami boleh mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan Miss Yani. Terima kasih Johnson yang sudah memimpin pembukaan dan juga doa pembukaan di renungan awal minggu kita hari ini. Anak-anak, renungan awal minggu kita hari ini diberi tema harus seimbang dan bacaannya terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Anak-anak bisa membaca perikop ini di rumah secara mandiri dan pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama ayat yang akan menjadi bahan perenungan kita pada hari ini, yaitu terambil dari Yohanes 21 ayatnya yang ke-6. Nah, mari anak-anak bersama-sama kita membaca ayat berikut ini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, anak-anak, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, Miss Yani ingin bertanya kepada kalian semua. Siapa di antara kalian yang bisa naik sepeda? Ada? Coba angkat tangan. Wah, ya, sepertinya banyak ya di antara anak-anak yang bisa naik sepeda. Nah, yang bisa naik sepeda atau yang sedang belajar naik sepeda, Miss Yani mau tanya lagi nih.
Kira-kira untuk bisa jago naik sepeda, kira-kira apa yang kita butuh pelajari agar kita bisa mengendarai sebuah sepeda? Ada yang tahu? Nah, hal terpenting yang perlu kita pelajari ketika kita ingin bisa naik sepeda tentu saja adalah belajar untuk mengatur keseimbangan tubuh kita. Karena tanpa keseimbangan tubuh kita pasti tidak akan bisa naik sepeda. Kita pasti akan jatuh. Jika kita sudah bisa menyeimbangkan badan kita, maka mengendarai sepeda bukan lagi suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Nah, apakah anak-anak tahu bahwa melatih keseimbangan tidak hanya dibutuhkan ketika kita sedang bermain sepeda? Ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga butuh menyeimbangkan kehidupan kita. Bukan hanya tubuh kita, tetapi juga pola kehidupan kita perlu untuk diseimbangkan. Kenapa? Karena jika kita tidak menyeimbangkan kehidupan kita, maka kehidupan kita pasti akan menjadi kacau. Contohnya, mari kita lihat ya. Ketika kita sedang belajar atau sedang bermain, tentu kedua kegiatan ini perlu dilakukan secara seimbang. Seimbang artinya perlu dilakukan dengan porsi yang sama banyak. Tidak boleh ada yang lebih banyak. Apa yang terjadi kalau kita tidak menyeimbangkan kedua hal ini? Hanya bermain saja, tidak mau belajar. Tentu kita tidak bisa jadi anak yang pintar. Bagaimana kalau kita hanya belajar saja dan tidak pernah bermain? Tentu kita akan cepat merasa bosan dan juga cepat sekali merasa lelah di dalam melakukan belajar. Nah, selain belajar dan bermain, ada juga hal-hal lain yang perlu kita lakukan dengan seimbang atau sama banyak. Contoh lainnya adalah bekerja dan beristirahat. Orang tidak boleh terlalu banyak bekerja sampai lupa istirahat. Tetapi kita juga tidak boleh hanya istirahat terus-menerus tetapi lupa untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Begitu juga dengan pola makan kita. Siapa di sini yang masih rajin melakukan program makan sayur? Nah, ya, program makan sayur ini juga diadakan agar anak-anak bisa belajar memiliki pola makan yang seimbang. Tidak hanya makan makanan fast food atau snack-snack, tetapi juga mau untuk makan makanan sehat seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Tidak hanya itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga butuh menyeimbangkan antara santai atau rebahan dengan olahraga. Tidak hanya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam relasi kita dengan Tuhan, juga perlu yang namanya keseimbangan, yaitu di dalam kita berdoa dan juga di dalam kita berusaha. Tetapi yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita adalah kehidupan kita itu seringkali berat sebelah. Kita sudah tahu bahwa olahraga itu penting, tetapi kita lebih senang rebahan. Kita sudah tahu bahwa belajar itu penting, tetapi kita lebih senang bermain game. Hidup kita seringkali tidak seimbang dan berat sebelah. Begitu juga dengan relasi kita dengan Tuhan. Ada orang yang sedikit-sedikit semuanya minta kepada Tuhan. Tetapi setelah itu ia tidak mau berusaha karena ia merasa bahwa Tuhan akan mengabulkan semua doanya. Tetapi di sisi lain ada juga nih orang yang hanya berusaha sampai-sampai ia lupa untuk berdoa dan mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Bacaan kita hari ini bercerita tentang kisah Petrus dan juga teman-temannya setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus.
Ketika itu Petrus yang dulunya adalah seorang nelayan kembali ke pekerjaan semulanya sebagai seorang nelayan. Semalam suntuk, Petrus dan juga teman-temannya tanpa istirahat pergi untuk menangkap ikan. Ternyata setelah matahari tinggi dan hari sudah mulai siang, Petrus dan teman-temannya masih belum bisa untuk menangkap satu ekor ikan pun. Dengan kecewa mereka kembali ke pinggir Danau Tiberias. Setiba di sana ada seorang pria yang bertanya, "Hei, apakah kalian punya lauk pauk untuk makan pagi ini?" Dengan sedih mereka menjawab bahwa mereka tidak mempunyai apa-apa. Lalu orang tersebut menyuruh begini kepada mereka, "Coba tebarkan jalamu di sisi kanan kapal, maka di sana engkau akan menemukan ikan." Dan ternyata benar, ketika mereka menebarkan jala, tiba-tiba jala mereka dipenuhi oleh ikan yang sangat banyak sampai mereka tidak sanggup lagi untuk menarik jala tersebut. Kira-kira siapa ya pria misterius yang berada di pinggir Danau Tiberias tersebut? Benar sekali ya, dia adalah Tuhan Yesus. Tetapi pada saat itu Petrus dan juga teman-temannya tidak menyadari bahwa pria misterius tersebut adalah Tuhan Yesus. Ketika mereka sudah berhasil mendapatkan banyak ikan, barulah mereka menyadari sepertinya pria tersebut adalah Tuhan dan juga guru mereka, yaitu Yesus Kristus. Nah, anak-anak, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita Petrus dan juga teman-temannya ini? Seringkali apa yang dilakukan atau dialami oleh Petrus dan teman-temannya ini juga dialami dan dilakukan oleh kita. Seringkali kita begitu sibuk berusaha melakukan segala sesuatu yang terbaik sampai-sampai kita tidak menyadari keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sibuk berusaha, kita sibuk belajar, kita sibuk mempersiapkan segala sesuatu agar kita mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi kita lupa bahwa ada Tuhan di sisi kita yang bersedia membantu dan menolong kita. Dari sini kita belajar satu hal, anak-anak, bahwa kita boleh saja berusaha semampu kita. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa di dalam melakukan segala sesuatu seharusnya kita melibatkan Tuhan, karena rencana Tuhanlah yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Belajar dari kisah Petrus dan teman-temannya, mari kita belajar untuk memulai kehidupan yang seimbang. Seimbang yang bagaimana? Seimbang di sini artinya bahwa kita tidak hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari, tetapi kita juga mau mengikut sertakan Tuhan di dalam kita melakukan setiap kegiatan kita. Bagaimana caranya? Berdoalah ketika kita melakukan segala sesuatu. Ketika kita akan ulangan, berdoalah sebelum kita belajar. Berdoalah sebelum kita mengerjakan soal-soal tersebut. Ketika kita mau berangkat ke sekolah, berdoalah agar Tuhan menolong kita bisa belajar dengan baik di sekolah. Ketika kita mau pulang dari sekolah, berdoalah, mengucap syukur dan memohon perlindungan dari Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi jangan kita juga hanya berdoa dan tidak mau berusaha. Ketika kita berusaha tanpa melibatkan Tuhan, sama artinya kita menjadi anak-anak yang sombong. Karena kita menganggap diri kita mampu melakukan segala sesuatu sendiri. Tetapi ketika kita berdoa dan tidak melakukan apa-apa, sama artinya kita menjadi orang yang malas. Karena kita menyia-nyiakan talenta, menyia-nyiakan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lewat firman hari ini, mari kita belajar untuk menjadi anak-anak yang punya kehidupan seimbang. Berdoa dan berusaha. Berusaha
diiringi dengan doa kepada Tuhan. Amin. Anak-anak, mari kita akhiri renungan awal minggu kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Dan di akhir doa nanti kita akan menutupnya dengan doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini yang boleh kami dengar di awal minggu kami memulai setiap aktivitas kami untuk belajar di sekolah. Tuhan, ajari kami untuk dapat menyeimbangkan kehidupan kami, bukan hanya melakukan apa yang menjadi keinginan kami, tetapi berusaha melakukan apa yang terbaik untuk kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami anak-anak-Mu ini, khususnya murid-murid yang ada di SD Kristen Petra 7, dapat belajar, bertumbuh, berkembang, semakin pintar, tidak hanya di dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga semakin takut akan Tuhan dan semakin dilimpah-limpahkan dalam kasih dan juga kebijaksanaan agar setiap kami boleh tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat dan juga keluarga kami. Tuhan berkati juga guru-guru kami yang akan mengajari kami, sehingga kami bisa memahami apa yang akan diajari oleh guru-guru kami. Tuhan, kiranya Engkau jauhkan dalam diri kami rasa malas, rasa bosan, agar kami semua bisa mengikuti proses belajar hari ini dengan penuh sukacita, agar kami bisa belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Tuhan, kami menyerahkan setiap kegiatan kami di hari ini maupun di hari-hari yang akan datang ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami semua, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, renungan awal minggu kita telah selesai. Selamat mengikuti pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati.